Perkenalkan, nama saya Hafid, saya dari Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Ingin memberikan sedikit tutorial ya teman-teman cara membuat PPT yang menarik ya. Jadi bisa dilihat di screen yang sudah ditampilkan. Ya, di sini ya teman-teman. Jadi ketika kita klik menu akan muncul beberapa slide menu yang ingin kita tampilkan ya. Jadi bisa diklik saja seperti ini, dan teman-teman juga bisa gunakan PPT ini untuk bahan presentasi teman-teman ya, karena ini sangat menarik dan juga sangat kreatif gitu ya. Oke, sebelumnya saya juga nggak sendiri, di sini ada beberapa teman saya yang akan membantu jelaskan terkait PPT-nya. Di sini ada Salsa Trianingsih, Siti Halimatul Halia, Ratu Ayu Fatimah, Bagus, dan saya sendiri, lalu ada Riyadu Jauhar. Nanti akan membantu menjelaskan. Oke, kita langsung masuk ke PPT-nya ya. Ya, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita masukkan background-nya. Di sini background-nya sudah saya download sebelumnya. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal download saja. Untuk background-nya ini saya download di website, jadi kalian bisa cari aja ya nanti. Dan juga saya download vektor, nanti teman-teman bisa disesuaikan saja atau di download saja. Oke, kita langsung masukkan backgroundnya. Di sini saya tarik aja untuk backgroundnya. Saya menggunakan yang ini. Kita tarik ke PPT-nya. Kemudian kita jadikan background dengan cara Ctrl X. Lalu teman-teman bisa klik kanan, kemudian format background. Lalu fill-nya pilih yang picture of texture fill, kemudian pilih yang clipboard. Nah, ini sudah menjadi background. Selanjutnya kita membuat bar menu, yaitu ada di insert, kemudian save. Teman-teman pilih yang kotak, lalu kita tarik saja PPT-nya, disesuaikan saja untuk ukurannya. Kemudian shape outline-nya kita ganti warna putih. Lalu untuk fill-nya kita menggunakan slide background fill. Ya, kemudian selanjutnya kita akan buat teks menu. Di sini kita pilih di insert, lalu ada teks, kita pilih saja. Lalu kita ketik menu. Ini disesuaikan saja ukurannya, kita perbesar. Kemudian color teksnya kita ganti warna putih. Lalu kita bold. Kemudian kita masukkan saja untuk menunya di menu bar yang ada di sini. Selanjutnya saya akan buat garis. Di sini ada di shape. Lalu kita tarik saja. Ini sambil ditekan shift ya, agar mendapatkan garis yang lurus. Kemudian kita taruh di bawah. Shape outline-nya kita ganti warna putih ya, jangan lupa. Lalu untuk weight-nya ini kita tebalkan. Ini ya. Dan selanjutnya kita tambahkan beberapa teks yang akan kita sorot nantinya. Di sini saya ambil contoh menggunakan PPT sebelumnya ya, jadi kita tinggal copy paste saja. Pendahuluan, konten, diskusi, dan kesimpulannya. Ini saya copy paste, nanti teman-teman bisa disesuaikan saja. Ini ya, jadi kita taruh sini. Lalu untuk garisnya di sini saya Ctrl D, kemudian saya taruh di bawah pendahuluan, kemudian saya Ctrl D lagi untuk teks yang berikutnya. Ini disesuaikan saja ya untuk garisnya, kita bisa ditarik saja. Kemudian setelah sudah dibuat, kita blok semua. Teksnya dan garisnya juga ya. Ini kita pilih semua.
kita blok, kemudian kita ke align, lalu kita ke align center, jadi biar teksnya itu berada di tengah semua. Kemudian untuk kolom yang ininya kita hilangkan shape outline-nya menjadi transparan atau no outline. Kemudian untuk efeknya kita buat shadow-nya menggunakan outer ini ya, lalu blurnya kita sesuaikan dan size-nya kita sesuaikan juga. Dan jangan lupa warnanya diganti warna putih. Selanjutnya kita akan membuat teks menu juga di pojok kanan atas yang akan menyoroti menu yang ingin kita pilih ya. Caranya sama, insert. Kemudian kita pilih yang ini ya teman-teman, yang rectangle. Kita blok saja, lalu kita tarik garis bulat yang warna kuning ke kanan. Nah, kemudian shape outline-nya juga kita ganti putih semuanya ya. Lalu fillnya kita gunakan yang slide background fill. Kemudian untuk efeknya kita menggunakan shadow yang inner, yang tengah ya teman-teman, yang berbayang ke dalam. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna putih, blurnya kita sesuaikan. Lalu di iconnya kita langsung ketik saja menu ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan vektor yang sudah disiapkan sebelumnya ya. Ini saya sudah siapkan. Kita tambahkan, jadi kita tarik saja ke sini. Kita sesuaikan gambarnya. Lalu untuk topiknya yang akan dibahas kita masukkan. Di sini saya contoh di menggunakan PPT sebelumnya ya. Jadi kita tinggal copy paste saja. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan saja. Ya, sini ya. Selanjutnya kita akan buat lingkaran seperti yang ada di PPT yang sudah ada. Caranya dia ada di menu insert, kemudian kita pilih yang oval. Kita tarik, untuk nariknya menggunakan shift ya, agar mendapatkan bulat yang sempurna. Kemudian outline-nya jangan lupa diganti warna putih. Fill-nya kita menggunakan yang fill background, slide background fill, kemudian efeknya menggunakan shadow yang tengah ini. Lalu sesuaikan untuk blurnya ya. Dan jangan lupa warnanya diganti warna putih. Lalu kita taruh di sini, kita klik kanan, lalu kita pilih yang send to back, jadi akan ke bawah. Lalu selanjutnya kita akan buat kotak putih yang akan menyoroti masing-masing menu ini. Teman-teman bisa pilih insert, save, kemudian pilih yang kotak. Lalu kita buat saja di sini. Kita taruh di sini, sesuaikan untuk menunya. Sini ya, sesuaikan. Lalu shape outline-nya kita ganti putih. Fill-nya menggunakan fill background, slide background fill. Kemudian efeknya menggunakan shadow yang inner juga ya. Lalu blurnya kita sesuaikan. Warnanya kita ganti warna putih. Nah, setelah sudah jadi, teman bisa klik kotak tersebut dan juga pencet shift, kemudian klik kolom yang besar ini, kemudian klik kanan, kita send to back. Lalu kolom kotak putih ini kita pindahkan ke atas. Ya, kita pindahkan ke sini.
Lalu selanjutnya di slide 1, di sini kita Ctrl D. Untuk menunya di sini kita blok semua. Lalu kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi agar nanti ketika kita klik menu akan muncul file yang sudah ditampilkan ini. Ini ya. Lalu vektornya kita perbesar, taruh di sini. Teksnya kita geser sedikit ke kiri, lalu lingkarannya kita perbesar dan kita geser ke kiri. Kemudian lingkarannya kita Ctrl D, kita taruh di atas ini, kemudian kita perkecil. Perkecil, kemudian taruh di sini, kita kontrol klik kanan, lalu center back. Nah, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan menghubungkan antara slide 1 dan slide 2. Di sini kita klik saja menu yang ada di sini, kemudian pilih insert, lalu link, lalu pilih yang place in this document, kemudian pastikan di sini masuk ke slide 2, lalu klik OK. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ketika kita buka menu akan muncul beberapa menu yang sudah ditampilkan seperti pendahuluan, konten, diskusi, dan juga kesimpulan. Dan satu lagi teman-teman, di sini saya menggunakan transisi juga yang morph ya. Ini kita klik aja morph, terus kita apply to all slide-nya. Dan untuk transisi morph ini hanya ada di PowerPoint di atas 2016 ya teman-teman. Jadi untuk yang 2016 ke bawah, untuk transisi ini belum ada. Ini kita apply saja, kita coba cek. Jadi ketika teman-teman klik menu, di sini akan tampil beberapa menu yang sudah ditampilkan. Oke, nextnya kita akan buat slide pendahuluan. Di sini akan diteruskan oleh teman saya, Riyadu ya, nanti boleh dibantu jelaskan. Oke, terima kasih Kapit karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan slide ke-3. Sini saya mau langsung bikin untuk slide ke-3, yaitu dengan langsung aja kita duplikat yang di slide kedua. Untuk putih-putihnya kita turunin aja di pendahuluan, sisanya dihapus, presentasi topik dan lain-lain. Menunya juga dihapus, Lalu kita bisa copy paste saja dari yang sudah ada gambar yang ini dan yang ini. Untuk gambarnya sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Afid, kalian bisa mencarinya di Google ya, banyak, salah satunya di website Freepik dan lain-lain. Kalian bisa mencari di situ, gratis kok, aman. Untuk teksnya kalian bebas mau secara langsung bikin atau bikin skrip dulu untuk teksnya, terserah kalian. Dan untuk bagian hurufnya bisa kita besarkan fontnya, ngulangin kayak gitu lagi. terserah kalian ya, tapi yang bagus ya 32 lah ya. Kasih transisi bagian morph jadi seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ratu. Saya akan melanjutkan untuk membuat slide yang kelima ya, yang mengenai konten atau isi. Oke. Di sini langkah-langkahnya kurang lebih masih sama dengan yang slide ketiga ya. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik Ctrl D,
tetap di slide nomor 3 ya. Kemudian turunkan slide-nya ke bawah. Setelah itu perbesar ukuran teks konten, lalu highlight dengan kotak putih yang ada di kolom pendahuluan. Jadi nanti ketika kita klik konten, maka kotak putih akan menyoroti menu tersebut. Selanjutnya, hapus kembali isinya dan masukkan vektor yang sudah di-download sebelumnya. Kemudian kita buat masukkan teks mengenai konten yang akan dibuat. Di sini saya akan copy paste saja di slide yang sudah ada ya. Untuk cara buatnya masih sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi silakan diikuti aja ya. Selanjutnya ganti backgroundnya dengan gambar yang sudah di-download. Di sini kita yang pertama pilih gambar yang akan dijadikan background, lalu kita tarik ke PowerPoint. Selanjutnya klik Ctrl X, kemudian klik kanan, pilih format background, lalu pilih picture or text to fill, kemudian pilih clipboard. Oke, saya Siti Halimatul Alia akan melanjutkan untuk membuat slide 6 mengenai slide diskusi. Untuk langkah-langkahnya sama ya dengan sebelumnya. Pertama kita klik CTRL-D, tetap di slide nomor 3 ya. Kemudian turunkan slide tersebut di paling bawah. Setelah itu, perbesar ukuran teks diskusi ini, lalu highlight dengan kotak putih yang ada di kolom konten. Jadi nanti ketika kita klik diskusi, maka kotak putih akan menyoroti menu tersebut. Selanjutnya, hapus kembali isinya dan masukkan vektor yang sudah di-download sebelumnya. Kemudian kita buat masukkan teks mengenai konten yang akan dibuat. Di sini saya copy paste di slide yang sudah ada ya. Untuk cara buatnya masih sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Silahkan diikuti saja. Terakhir, kita susun isi materi yang akan dibuat. Untuk cara pembuatan lingkaran ini, mengganti background dan menambahkan vektor, tadi sudah dijelaskan di awal, teman-teman tinggal diikuti saja caranya. Dari saya hanya itu, untuk slide 6 dan slide terakhir akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya ya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan untuk membuat slide terakhir di materi ini ya. Singkat saja, karena memang semua sudah dijelaskan dan dipastikan saja teman-teman paham dan mengikuti langkah-langkahnya. Pertama, kita klik CTRL+D, tetap di slide nomor sebelumnya ya. Kemudian turunkan slide tersebut paling bawah. Setelah itu, perbesar ukuran teks pendahuluannya. Lalu highlight dengan kotak putih yang ada di kolom diskusi. Jadi, nanti ketika kita klik pendahuluan, maka kotak putih akan menyoroti menu tersebut. Selanjutnya, hapus kembali isinya dan memasukkan vektor yang sudah di-download sebelumnya. Kemudian, kita buat memasukkan teks mengenai konten yang akan dibuat. Di sini saya copy paste di slide yang sudah ada ya. Untuk cara buatnya masih sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Silahkan diikuti ya. Terakhir, kita susun isi materi yang akan dibuat. Nah, jadi gitu teman-teman, kurang lebihnya cara membuat PPT yang menarik dari kelompok kami. Banyak website yang mendukung atau membuat PPT dengan instan. Contohnya ada Canva, ada Prezi.com, Presentasi Go, Slide Carnival, dan banyak lainnya guys. Kalian bisa kunjungi aja website-website tersebut. Dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.